Halo, pada video ini kita akan membahas sedikit banyak tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. Bisa teman-teman lihat pada layar, ya. Teman-teman bisa menemukan informasi ini di website visualparadigm.com. Entity Relationship Diagram, ya, ini merupakan lanjutan daripada perancangan use case yang sudah teman-teman ikuti. Entity Relationship Diagram, atau kalau kita sebut dalam bahasa Indonesia diagram relasi antar entity, ya, merupakan penggambaran lebih spesifik, ya, lebih detail mengenai bagaimana entitas itu berelasi. Lalu kemudian apa itu entitas, ya? Entitas, ya, seperti di sini disebutkan referring to business object, jadi mengacu pada objek bisnis seperti orang-orang, ya, lalu peran, ya. Jadi contohnya adalah siswa, mahasiswa, ya. Apapun bisnis objek yang dapat dihitung, ya, semacam produk, ya, yang tidak dapat dihitung juga, ya. Di sini semacam log dan sebagainya, ya. Nah, bisnis objek ini, ya, berelasi lalu membentuk suatu diagram seperti pada gambar. Ya, di sini ada shipment, order, courier. Ya. Lalu ada, kalau kita melihat ada pemesanan di sini, ya. Pemesanan kan selalu terkait dengan pengiriman. Ya. Ya, siapa yang memesan, lalu dikirimkan kemana, gitu, ya. Siapa yang memesan, lalu siapa yang mengantarkan, seperti itu. Oke, lalu kemudian kapan kita menggunakan ER diagram? Ya. Saat teman-teman sudah melakukan perancangan use case diagram, lalu kemudian teman-teman kemudian berpikir bagaimana merealisasikan sebuah use case diagram menjadi lebih nyata lagi, menjadi sebuah rancangan perangkat lunak, ya. Lalu kemudian kita merancang basis data, ya, ya. Ketika kita mau merancang basis data, lalu kita membuat entity relationship diagram, ya, itu salah satunya. Yang lain juga termasuk, yaitu debugging. Kalau misalnya sudah membuat sistemnya jadi, lalu melakukan debugging, ya, mengecek semua permasalahan yang ada terkait implementasi, ya. Lalu database creation, ya, membuat database, ya, patching, lalu terkait juga dengan requirement gathering, ya, pengumpulan kebutuhan. Lalu kemudian selanjutnya kita membahas aturannya, ya, dalam perancangan entity relationship diagram atau ERD. Yang perlu diperhatikan ada dua. Yang pertama adalah entitas. Menggambarkan entitas layaknya menggambarkan tadi bisnis objek, ya. Bisnis objek bisa berupa orang-orang, ya, ini orang-orang, lalu objek, ya, dan sebagainya yang kira-kira dapat menggambarkan suatu entitas pada suatu pada suatu sistem, ya, seperti itu, ya. Sebagai contoh, ya, kalau seorang guru berelasi dengan apa, gitu, ya. Guru berelasi dengan siswa. Di sini misalnya guru kalau terkait transaksi, ya, kalau terkait dengan misalnya perpustakaan, guru berelasi, ya, meminjam buku, misalnya begitu. Setiap entitas pasti punya entity attributes atau atribut entitas, ya, memiliki kelengkapan, memiliki ciri khas, ya, sehingga di dalamnya terdapat detail-detail dari suatu entitas, ya. Kita melihat contoh di sini ada customer memiliki ID, ya. Customer memiliki nama pertama, nama depan, nama belakang, alamat, ya. Ini semua adalah informasi-informasi yang melekat pada suatu entitas, seperti saya guru, lalu kemudian apa yang melekat pada saya, ya. Saya memiliki nama depan, nama belakang, lalu kemudian saya memiliki email, dan sebagainya, seperti itu. Nah, dalam mendefinisikan atribut perlu diketahui beberapa hal, ya, yang wajib ada, yaitu adalah primary key,
ya, merupakan suatu atribut yang unik, ya, yang mendefinisikan suatu record, suatu riwayat pada suatu raw data pada suatu basis data. Jadi apapun yang unik, ya, daripada suatu entitas itu dinamakan primary key. Sebagai contoh, apa yang unik dari saya sebagai dosen, ya. Lalu ada nomor induk, ya. Lalu ada nomor nomor induk pegawai, ya. Teman-teman sebagai mahasiswa ada nomor pokok mahasiswa, ya, seperti itu primary key. Lalu kemudian ada juga yang dinamakan foreign key. Foreign key ini tidak wajib, namun dibutuhkan ketika suatu suatu entitas berelasi dengan entitas lainnya. Yang di sini disebutkan ada product dan manufacture. Product adalah sebuah objek bisnis, lalu manufacture adalah suatu peran, ya, terkait dengan produk. Di situ suatu primary key ada pada manufacturer, lalu kemudian ditarik ke produk sebagai foreign key. Ya, ketika ditarik sebagai foreign key, namanya tetap ada manufacturer-nya. Gitu. Ya, ini untuk membedakan bahwa foreign key berasal dari mana, ya, secara teks gitu. Namun secara basis data pasti akan terlihat bedanya. Teman-teman lihat di sini, ketika mendefinisikan primary key, nanti kunci, ya, ikonnya kunci. Mendefinisikan foreign key, maka ada tampilan semacam tabel, lalu ada panah keluar, gitu, ya. Nah, foreign key akan terjadi ketika ada relasi semacam ini, ya, semacam manufacturer mungkin memiliki banyak produk, gitu. Nah, ketika manufacturer memiliki banyak produk, maka setiap produknya ditandai berasal dari manufacturer mana, gitu, ya. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan, ya, karena kita tadi sudah membahas mengenai entitasnya, lalu yang selanjutnya adalah relationship-nya. Ya, ada banyak sekali kombinasi-kombinasi untuk relationship, ya. Ini sudah terlihat di sini, ada garis, lalu ada lingkaran, terus ada cabang 3, ya. Di situ, ya, kita membacanya, ya, ketika dari manufacturer itu boleh memiliki, ya, kalau ada lingkaran berarti kita sebut dengan boleh tidak memiliki, ya, 0, boleh tidak memiliki produk, ya, dan juga dapat memiliki banyak produk, gitu. Jadi bacanya seperti itu. Nah, sedangkan kebalikannya, ya, produk dimiliki oleh manufacturer, produk dikelola oleh manufacturer, dikirimkan, dan dikirimkan hanya satu, jadi unik, ya. Satu produk berasal dari manufacturer tertentu, ya, itu satu dan hanya satu, tidak boleh lebih dari satu. Jadi contoh deterjen, misalnya deterjen X, manufacturernya siapa? Manufacturernya perusahaan Y, maka hanya perusahaan Y yang boleh mendistribusikan deterjen X tadi, gitu. Tidak boleh yang lain. Oke, lalu kemudian di sini ada cardinality, possible number of occurrence in one entity. Ya, jadi seperti ini, cardinality, one-to-one cardinality. Jadi suatu keharusan memiliki satu dengan yang lainnya. Kalau hubungannya one-to-one, ya, ini satu, ya, maka satu user hanya boleh, ya, memiliki satu user profile, ya, maksimal satu, minimal satu, ya, harus memiliki satu. Begitupun sebaliknya, user profile harus memiliki minimal satu dan maksimal satu, gitu. Nah, beda lagi dengan one to many. Kalau one to many-nya juga dicek, ya. One to many-nya juga dicek. Kalau semacam ini, ya, departemen ke student, maka departemen
boleh tidak memiliki student, ya. Ada lingkaran tidak memiliki, boleh tidak memiliki, atau dapat memiliki banyak student. Jadi departemen tidak harus memiliki student, tetapi bisa memiliki banyak student. Ya, namun tidak berlaku sebaliknya. Ya, ketika student ya berada pada satu departemen, maka ketika student didaftarkan, ya, student harus terdaftar pada satu departemen saja, minimal satu dan maksimal satu. Itu one to many. Ya. Ketika lingkaran bisa berubah menjadi garis satu, maka itu bisa disebut sebagai keharusan juga, gitu ya. Itu jadi contoh departemen, ya, kalau misalnya garis lalu kemudian cabang, ya, departemen dapat harus memiliki minimal satu dan boleh banyak, itu kalau pakai garis. Tapi kalau lingkaran atau nol berarti boleh tidak memiliki. Itu bedanya. Lalu kemudian bagaimana kalau many to many, ya? Hubungan many to many sebenarnya dalam ERD tidak ada, sehingga digantikan dengan hubungan tiga entitas, ya. Kalau entitas terhubung keduanya lalu memiliki hubungan many to many atau relationship many to many, digambarkan seperti pada gambar. Pada gambar disebutkan ada hubungan antara student dan course, ya, mahasiswa dengan mata kuliah. Ini dicontohkan, mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah, boleh tidak mengambil. Ya. Suatu mata kuliah juga demikian, boleh diambil oleh lebih dari satu mahasiswa, dan boleh tidak diambil oleh mahasiswa manapun. Maka hubungan student atau mahasiswa dapat memiliki banyak mata kuliah, ya, mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa, hubungan many to many akan menimbulkan satu tabel baru yang disebut tabel bridge, ya, jembatan, ya, link table. Ya, link table disebut student course, ya, gabungan antara student dan course. Ya, lalu kemudian relasinya ditukar. Ya, relasinya ditukar, yang tadinya many to many pada tiap ujung student dan tiap ujung course, maka ditukar hubungannya menjadi one to many. Kok bisa begitu? Ya, bisa. Ya, karena ketika kita melihat student ke student course, ya, satu mahasiswa pasti mengambil banyak mata kuliah, ya. Nah, karena hubungan banyak itu, ya, tetap melekat pada course-nya, pada mata kuliahnya, namun tidak langsung, tetapi dijembatani oleh entitas student course. Dan student course harus memiliki dua primary key yang berasal dari masing-masing entitas yang terhubung secara many to many tadi. Lalu kemudian secara teknis, entity relationship diagram itu ada 3 jenis, 3 level of abstraction, ya. Abstraksinya terdapat 3 level, ya. Level yang pertama adalah conceptual diagram, ya. Conceptual diagram seperti yang kita deskripsikan seperti di atas, ya, seperti gambar itu. Lalu kemudian logical ERD, logical diagram. Lalu kemudian yang tahap terakhir yang dapat langsung diterapkan pada basis data, yaitu physical diagram, physical data model. Ya, jadi ada 3 conceptual data model, yang di tengah-tengahnya transformasi dari konseptual menjadi logical data model, lalu kemudian transformasi menjadi physical data model yang lalu siap untuk digunakan. Nah, bedanya di sini, ya. Bedanya ketika kita menggambarkan konseptual, di situ hanya terdapat entitas dan relationship, ya. Termasuk juga nanti di dalamnya ada atribut. Nah, berbeda dengan konseptual, logical ada ketambahan kolom, ya. Ada ketambahan kolom. Ya, kolom type-nya juga dapat disesuaikan, dapat disetting, ya. Lalu kemudian secara physical data model dapat memiliki semua kelengkapan fitur, ya, termasuk juga ada primary dan foreign key-nya. Ya, walaupun conceptual data juga
dapat dinyatakan seperti itu ya, kita melihat seperti ini ya. Namun kalau kita menyatakan physical data model, itu wajib disertakan primary key dan foreign key-nya. Oke, ini tadi yang saya katakan conceptual data model ya, ini boleh ditambahin atribut ya. Kalau logical data model tadi ketambahan kolom ya, kolomnya seperti ini. Kalau atribut tidak boleh di dalamnya ya, atribut boleh tetapi tidak di dalamnya ya. Nanti bisa menggunakan notasi crossfoot. Kalau logical data model ya ketambahan kolom ya, kolom tadi atribut tadi yang ada di luar, yang tadi saya katakan di sini di luar di conceptual data model, lalu di logical data model dimasukkan ke dalam entitas. Bedanya itu. Lalu kemudian untuk physical data model, entitas tadi lalu dispesifikkan memiliki primary key dan foreign key. Oke, itu adalah ER diagram. Contohnya sebagai berikut. Jadi kalau kita melihat suatu entitas entity relationship diagram ya, daripada tahap terakhir yaitu physical data modelnya, nanti akan tertampil seperti ini ya, bahwa suatu kategori memiliki atribut ID, memiliki atribut name, atribut last update ya, lalu terhubung dengan film kategori ya, kategori karena film memiliki banyak kategori dan kategori dimiliki oleh banyak film ya, maka bisa terjadi seperti ini. Lalu ada contoh lain yaitu loan system atau ya peminjaman ya, sistem peminjaman. Ada juga online shop ya, dapat dilihat di sini. Nah, yang berbeda adalah di sini employee terhubung pada employee sendiri. Ya, kenapa? Karena suatu employee dapat memiliki atasan atau bawahan, maka dapat dikatakan seperti itu. Ya, reports to. Ya, ini hal yang unik. Ya, suatu employee dapat melapor kepada siapa? Ya, kepada employee siapa yang lain. Gitu. Oke. Bentuk lain daripada ERD ya, adalah data flow diagram. Ya, jika teman-teman sudah berhasil membuat suatu entity relationship diagram, lalu kemudian bisa dilanjutkan dengan membuat data flow diagram. Ya, itu pun kalau dibutuhkan. Data flow diagram ini lalu bisa juga kombinasikan dengan entity relationship diagram.